Yang terhormat Ibu Ismianti MM selaku dosen pengampu mata kuliah analisis lembaga keuangan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya Nur Aulianisa sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir, dan rekan-rekan saya yakni Saudari Rasti Silaja sebagai pemateri pertama, Saudara Muhammad Ilham sebagai pemateri kedua, dan Saudari Sartika sebagai pemateri ketiga. Nah, adapun judul materi yang akan kami bahas adalah analisis tren. Perlu kita ketahui, analisis tren adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan beberapa periode yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, untuk lebih jelasnya, saya persilahkan kepada teman-teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian analisis tren. Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode tren analisis, di mana menurut Munawir tahun 2007 menjelaskan tren atau tendensi, posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase atau suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya. Apakah menunjukkan tendensi tetap naik atau turunnya. Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi 3 minimal periode atau lebih. Analisis ini dimaksud untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui tentang perjalanan waktu yang sudah lalu atau prediksi situasi masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Dwi Prastowo atau Rifka Julianti pada tahun 2005 mendefinisikan suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi dengan melihat kecenderungan trennya. Angka-angka rasio tertentu dapat diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik atau turunnya, relatif atau konstan. Dari gambaran ini akan dapat dideteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi baik buruknya pengelolaan perusahaan itu. Selanjutnya yaitu manfaat analisis tren. Nah, perlu diketahui bahwa perhitungan analisis tren ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi pemakaian laporan keuangan. Beberapa pemakai yang membutuhkan laporan keuangan tersebut antara lain investor, pemberi pinjaman atau kreditor, dan manajemen. Yang pertama yaitu investor. Mereka membutuhkan informasi yang akurat mengenai aktivitas maupun posisi keuangan perusahaan. Apakah pada masa mendatang menghasilkan laba atau sebaliknya. Nah, kedua yaitu pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi yang disediakan oleh perusahaan, khususnya keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana yang tertanam di dalam perusahaan dapat dibayarkan kembali tepat waktu oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu manajemen. Nah, manajemen dapat dibantu dalam hal tanggung jawab, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis tren ini bermanfaat untuk menilai situasi atau tren perusahaan yang telah lalu, serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu perhitungan tren. Hasil perhitungan tren dapat ditunjukkan dalam bentuk persentase atau indeks. Menurut S. Munawir, ada beberapa langkah untuk melakukan analisis tren ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan tahun dasar. Biasanya data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisis tersebut dianggap sebagai tahun dasar. Yang kedua itu tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100. Yang ketiga itu menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, misleading dalam analisis kecenderungan tren. Menurut S. Munawir tahun 2007 dalam menggunakan teknik analisis tren,
dalam persentase ini harus diingat pula hubungan antara angka-angka dengan tren, dengan data absolutnya, karena adanya beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, tahun yang telah dipilih sebagai dasar mungkin tidak presentatif. Kemudian yang kedua, suatu pos telah naik dari 10.000 menjadi Rp20.000 dan pos yang lain dari 100.000 menjadi Rp200.000. Kemudian pos ini dalam persentase telah naik dengan 100%, meskipun dalam hal yang pertama kenaikan itu tidak penting artinya. Kemudian yang ketiga ada karena biasanya di dalam menganalisa suatu perubahan, maka perubahan dengan jumlah 100% mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan yang dalam persentase kecil, misalnya hanya 10%. Padahal dalam beberapa hal tertentu hal yang demikian tidaklah tepat. Kemudian yang terakhir ada tren dalam persentase menunjukkan tendensi yang tidak menguntungkan, padahal apabila dilihat dalam angka absolutnya tidaklah demikian. Oleh karena itu, di dalam menganalisa dengan menggunakan tren atau perubahan yang dinyatakan dalam persentase, perlu pula mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi dalam angka absolutnya atau jumlah rupiahnya, serta tendensi-tendensi yang ada ataupun hubungan antara pos-pos yang ada. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh analisis tren. Nah, di sini kita dapat melihat laporan keuangan neraca PT Mahari Ferrell periode 31 Desember tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Nah, dalam laporan neraca ini kita dapat melihat tingkat pertumbuhan PT Mahari Ferrell semakin lama semakin menurun. Tumbuh tidaknya suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai aset yang dimiliki. Jika semakin lama semakin bertambah aset yang dimiliki, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tumbuh. Nah, sementara untuk PT Mahari Ferrell terbukti bahwa semakin bertambah tahun malah semakin berkurang nilai asetnya. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan. Dapat dilihat dari persentase total aset untuk tahun 2011 atau sebagai tahun dasar sebesar 100%, tahun 2012 sebesar 77%, tahun 2013 sebesar 64%, tahun 2014 sebesar 48%. Terbukti setiap tahun perusahaan mengalami penurunan nilai total aset. Besar kemungkinan untuk tahun di masa yang akan datang akan mengalami penurunan juga. Ini berarti manajemen perusahaan tidak berkinerja secara baik dalam meningkatkan nilai aset. Nah, selain dilihat dari nilai total aset, tumbuh tidaknya suatu perusahaan juga dapat dilihat dari laba yang dihasilkan setiap periodenya. Terbukti bahwa PT Mahari Ferrell juga tidak mampu menghasilkan laba yang konstan, apalagi laba yang tinggi. Justru setiap tahunnya perusahaan mendapatkan laba yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di dalam laporan laba rugi, kita dapat melihat laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nilai laba yang dihasilkan PT Mahari Ferrell setiap tahunnya mengalami penurunan 11% di tahun 2012, 27% di tahun 2013, dan 44% di tahun 2014. Penurunan jumlah laba yang dihasilkan disebabkan oleh berkurangnya nilai penjualan setiap tahunnya. Ini artinya kinerja manajemen perusahaan kurang baik dari segi pemasarannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari materi-materi yang telah dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoretis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.